tangguh peduli, kita rapat di SES untuk kota Surabaya. Ayo teman-temanku, bersama siluet yang seru, jadi pribadi baru yang peduli lingkungan. Ayo teman-temanku, bersama siluet yang seru, jadi pribadi baru yang peduli lingkungan. Siluet unik, kreatif, sehat. Ini adalah rencana program dari kami. Jadi yang pertama adalah pembuatan instalasi penampungan air AC atau IPAK. Kemudian yang kedua adalah pembuatan roof garden. Yang ketiga, pembuatan biopori di rumah guru dan siswa. Jadi pembuatan biopori itu tidak hanya terbatas di area sekolah ataupun tempat umum. Kemudian yang keempat, kampung adopsi biopori. Yang kelima, gerobak pasar. Dan keenam, diet plastik. Kampanye penggunaan wadah minuman dan makanan yang reuse di setiap kelas. Kemudian yang B, membuat bank sampah kemasan air mineral. Yang C, mengumpulkan dana sukarela dari tiap siswa untuk diberikan ke raja belanja dan dibagikan kepada ibu-ibu di pasar secara cuma-cuma. Nah, untuk yang C ini, kenapa kok diberikan ke raja belanja? Di sini itu fungsinya adalah sebagai bagian dari diet plastik tadi. Jadi kan Anda tahu bahwa di pasar itu kalau orang beli itu kan selalu menggunakan bungkusnya kresek plastik. Nah, di sini kami memiliki solusi yaitu dengan gerbong pasar. Nah, di gerbong pasar itu kami mengambil kresek-kresek yang dipakai oleh pembeli, kemudian kami ganti dengan keranjang belanja dari Anyaman. Nah, ini dibagikan kepada ibu-ibu di pasar itu secara cuma-cuma. Kemudian yang keenam, Mading Simri World for Living. Ketujuh, penyuluhan pola hidup ramah lingkungan kepada warga luar sekolah. Dan yang terakhir, memperbanyak biopori. Nah, program sudah terlaksana. Yang pertama adalah pembuatan instalasi penampungan tetesan air AC. Di sini instalasi penampungan tetesan air AC ini jadi air hasil buangan AC itu ditampung di satu pipa itu, kemudian disatukan. Nah, kemana sih tujuannya dari IPAK ini? Ya, jadi ini sebelumnya ini ada di gedung C dan gedung D. Di sekolah kami itu ada 5 gedung. Gedung A, gedung B, gedung EW, gedung C, dan gedung D. Untuk sementara ini pembuatannya masih berlaku di gedung C dan di gedung D, yaitu di tetesan air dan 30 AC saling dihubungkan dan ditampung dalam water tank dengan kapasitas 2.200 liter. Nah, dalam waktu 6 hari dengan AC yang menyala itu rata-rata 7 jam per hari karena ada kegiatan pembelajaran telah memenuhi kapasitas standar. Nah, karena sudah memenuhi kapasitas standar, maka air AC ini difungsikan untuk menyiram tanaman dan toilet di gedung Vincentius Hall atau gedung D dan gedung C. Nah, instalasi pipa yang saya hubungkan dengan tiap AC dan langsung ditarik ke pagar pot untuk menyiram tanaman yang ada. Tanaman ini berada di depan kelas-kelas. Jadi dengan menggunakan pipa panelon kami menyalurkan dari AC yang berada di belakang gedung disalurkan ke depan ke tanaman-tanaman yang ada di depan kelas-kelas. Nah, ini adalah salah satu hasil buangan air AC difungsikan untuk menyiram tanaman di lantai 2 dan 3. Jadi seperti itu. Kita menggunakan pipa dan juga ada kerannya yang menyala setiap beberapa jam. Kemudian itu adalah water tank yang digunakan untuk menampung air hasil buangan AC. Kemudian ini sedang berlangsung yaitu pembangunan roof garden. Nah, pembangunan roof garden ini berada di gedung kami yang lain yaitu gedung perpustakaan di Thomas Aquino Library. Nah, luasnya 22 meter kali 10 meter persegi dengan konsep sebagai sarana pembelajaran di luar kelas. Jadi sarana pembelajaran itu tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi juga berada di luar kelas yang dengan kondisi yang nyaman, yaitu seperti di roof garden ini. Kemudian di dalam roof garden ini juga ada persawahan, ada rumah jamur, ada joglo dan lampu lampon.
Kemudian target pengerjaan akan selesai pada akhir semester ini. Jadi akhir tahun ini roof gardennya sudah dapat disahkan. Ini adalah pembangunannya. Ya. Akhir tahun. Oke. Terus habis ini mading school. Nah, kami di sini membuat mading itu seminggu diganti sekali. Jadi kami memiliki tema-tema yang berbeda seperti yang bisa Anda lihat di belakang tadi. Ada salah satu tema kami yaitu konservasi air. Dan sekarang kami juga dalam proses pengerjaan program-program yang ada di sekolah dengan konsep yaitu paket. Ya, ini adalah mading-mading kami. Nah, ini dia plastik dan kegiatan kampanye penggunaan wadah makanan dan minuman yang reuse. Jadi penggunaan wadah makanan dan minuman ini jangan menggunakan bahan-bahan misalnya dari plastik itu atau misalnya bungkusan-bungkusan dari kotak-kotak kertas itu sebisa mungkin dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Nah, kemudian yang keenam penyuluhan pola hidup ramah lingkungan untuk warga luar sekolah. Ini adalah salah satu bentuknya, yaitu kami presentasi di depan kelas-kelas dengan membawa poster-poster yang menarik bagi siswa untuk mengikuti plastic reduce. Ini juga salah satu presentasi kami di luar area sekolah, yaitu kepada wali murid PAUD di Binoyo Sekolahan. Nah, di sini kami mengajarkan mereka untuk hidup hemat energi dan juga hidup bebas dari sampah. Nah, kemudian yang juga baru saja kami lakukan di awal-awal semester ini adalah penyuluhan dari pengurus RW di Binoyo Sekolahan di belakang sekolah kami. Di situ kami mengundang para ibu-ibu yang bergabung dalam arisan RT. Di situ kami mempresentasikan bagaimana caranya hidup dengan energi yang sedikit namun efektif dan dapat bermanfaat. Nah, ini baru saja kami lakukan kemarin, yaitu kampung adopsi biopori. Jadi kami di sini pergi ke salah satu kampung. Nah, di dalam kampung ini kami menanam biopori untuk warga sekitar. Nah, kebetulan di kampung tersebut sudah ada petugas-petugas lingkungannya. Jadi kami juga sudah terbantu karena mereka sendiri juga sudah terinformasikan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kampung yang kami adopsi adalah Banyurip, Wetan, dan 1. Nah, ada 6 biopori yang berhasil kami buat di atas jalan berpaving dengan kedalaman semuanya 1 meter. Sebelum mengebor, kami memberikan penyuluhan tentang manfaat biopori. Jadi kami tidak hanya menanam lalu meninggalkan, namun juga kami memberikan manfaat yang dapat bermanfaat bagi warga sekitar. Kemudian acara kami ditutup dengan penyerahan biopori bantuan dari SES 2014. Ini adalah prosesnya pembuatan dan pelubangan. Kami tanamnya di paving, kemudian lubangnya itu kami tanamkan, kemudian nah ini adalah proses terakhirnya kami memberikan salah satu bor biopori kepada ketua RT-nya. Ya, ini adalah salah satu videonya yang kami berhasil lakukan.
sebelum kami melanjutkan dengan video, apakah ada yang mungkin mau bertanya atau mungkin kurang jelas? Ya, Ini tadi yang mengenai adopsi kampung kan pembuatan lubang biopori ya. Nah itu kan juga di daerah pavingan dan jalan buat akses jalan. Di situ kan tadi di gambarnya kelihatannya kecil ya akses jalannya kan. Nah di situ juga kan otomatis banyak anak-anak kecil. Apakah di situ dari tim kalian itu juga memberi safety nggak? Soalnya kalau misalnya kita membuat lubang biopori kan otomatis atasnya bolong. Nah itu apakah kalian juga memberi safety atau enggak? Gitu. Makasih. Ya, kan biopori itu kan juga sudah kami tutup dengan ada tutupnya seperti pori-pori itu kan. Nah, itu selain juga aman, reaksi feedback dari anak-anaknya juga bagus. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan pembuatan biopori kami, sehingga mereka juga mau mencoba membuat biopori sendiri. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, ini ada video dari Gerbek Pasar. Gerbek Pasar ini kami baru saja lakukan kemarin. Ya, silakan dilihat. Ya, seperti yang Anda lihat, nah, kami melakukan Gerbek Pasar ini di Pasar Keputaran. Pasar tersebut terletak dekat dengan sekolah kami. Kami melakukan Gerbek Pasar ini di pagi hari. Jadi pada waktu saat pasar itu masih sangat-sangat ramai dan banyak orangnya. Nah, kami dengan sukarela kami mengambil sampah-sampah yang ada. Kemudian kami juga memasukkan sampah-sampah tadi itu ke dalam glansing-glansing, dan hasil yang kami dapat dari Gerbek Pasar ini bisa dibilang sangat memuaskan. Mengapa? Karena hasil dari Gerbek Pasar ini kami mendapatkan 23 glansing dengan tiap glansing berisikan 10 kilo. Jadi sampah yang kami dapat dari Gerbek Pasar ini 230 kilo beserta juga dengan keranjang-keranjang anyaman yang kami serahkan kepada ibu-ibu yang berada di pasar tadi. Ya, demikian video dari kami. Ya, demikian presentasi dari kami tim Deporkes SMA Kasih Negeri 1. Kami mohon maaf bila ada kata-kata atau mungkin penjelasan yang mungkin cukup kurang berkenan di hati Anda sekalian. Demikian dari kami tim Deporkes SMA Kasih Negeri 1.